Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan ngaji kita pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Surah Ali Imran iku madaniyatun surah madaniyah, tegese turun ning Madinah, mi'atani 200 au illa ayatan kejaba saayat iku makiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah iklan nyebut asmane Allah. Sifat Allah Ar-Rahman dat kang paring welas asih dalam dunya lan akhirat. Sifat Allah Ar-Rahim terdat kang paring welas asih dalam akhirat wong mukmin bloko. Alif lam mim. Allahu ta'ala Gusti Allah iku a'lamul luweh perso bimurati klan kersane Allah bidzalika klan mengkono-mengkono lafad alif lam mim. Allahu ta'ala Gusti Allah iku la ilaha ra ana pangeran kang den sembah iku mujud illa huwa kejaba mung Allah al hayyu dat kang maha urip al qayyum terdat kang jejeg. Nazzala nurunake sapa Allah alaika atas sira ya Muhammad, hai Muhammad, Alkitab ing kitab ay Al-Qur'an atase Al-Qur'an multabisan halena tapi bil haqqi kelan perkara kang hak bisidqi kelawan bener fi akhbari ing dalam biro-biro khabari Al-Qur'an musaddiqan hale benerake lima maring barang baina yadai kang terletak ing dalem ngarepe kitab qabla tegese sadurunge kitab minal kutubi nyatane sang biro-biro kitab wa anzalalan wis nurunake sapa Allah at-Taurat ing kitab Taurat wal Injil lan kitab Injil min qablu saking sadurunge ay qoblatan sili tegese dalam sadurunge tumurune Al-Qur'an hudan halatati pituduh lafat hudan iku halun terkebet dadi hal bimakna hadina kelan nganggo makna lafat hadina tegese kang halih halih kang nuduhake minat dolalati nyatane saking kesasar lina sigade menungso miman tegese wong tabiya kang manut sapa man huma ing Taurat lan Injil wa abbaro lan nembungake sapa Allah fi man dalam Taurat lan Injil bi anzala lan lafaz anzala wa fil Qur'an lan ketaten dalam Al-Qur'an bi nazzala lan lafaz nazzala anad wazan fa'ala al-muqtadi kang natrapi le takriri karena faedah takrir netepake li annahuma krono temen sedune Taurat lan Injil iku unzila diturunake apa Taurat lan Injil tafatan lan ambalan wahidatan kang siji bi khilafi lan bidane Al-Qur'an temurun berangsur-angsur wa anzala lan nurunake sapa Allah al-furqana ing furqan pembeda bimakna kutubi kelawan pira-pira kelawan maknane pira-pira kitab al-fariqati kang bedake bainal haqqi ing dalam antarané perkara kang hak wal batil lan perkara kang batil wa dzikru lan utawi nyebute Allah wa dzikru lan disebute kitab ba'da dzikri wa dzikru lan disebute furqan ba'da dzikri salasati dalam sause nyebute
kitab kang telu iku liya umma darpun supaya dadi umum apa ma barang ada kang saliyane Furqan, ada kang saliyane Salasah. Innal ladzina tamansaduna wong akeh kafaru kang padha kafir sabeladina bi ayatillah iklan boro-boro ayate Allah ay al-Qur'ani tegese al-Qur'an wa ghirilan liyane al-Qur'an lahum tetep kadue ladzina kafaru adabun utai siksa syadidun kang banget lorone wallahu lan ing halu ta Gusti Allah iku azizun zat kang menang ghalibun tegese ngalahake alam ring atase perkarane Allah fala yamna mongkora ono kang bisa nyegah hu ing amruhu apa syai'un suci min injazi wa'dinya dan saking lestareki janjine Allah wa wa'idi lan ancamane Allah lung teqabin kang anduweni siksa obatin tegese siksa syadidatin kang banget lorone mimman nyatane sang wong aso kang maksiat sapa manhu ing Allah layak tiru ora ana kang kuwasa ala misliha ing atase nyentuke siksa sapa hadun wong suci innallaha teman sedene Gusti Allah iku la yakhfa ora samara ing atase Allah apa syai'un suci kainun kang tetap fil ardi ing dalam bumi wala fis samai lan ora tetap ing dalam langit li ilmihi krana sifat ilmune Allah bima lan barang yang kang tumiba apa ma fil alami ing dalam seluruh alam min kulliyanya dan saking perkara kang global wa juz'in lan kang juz'i terperinci bagian-bagian wa khussalan khususake sapa Allahumma ing ardi lan sama bidzikri lan ditutur li annal hissa karena temen setune pangrasa iku layata jawazu ora bakal nglewati apa his huma ing ardun wassama wa utawi Allah iku alladzi dzat yusawwiru kang gambar sebeladi kum ing sira kabeh kang bentuk sebeladi kum ing sira kabeh fil arhami ing dalem rahim kaifa yasha'u hale kepriye ngersakake sapa Allah min dzukuratin nyatane saking bentuk lanang wa unusatin lan bentuk wadon wa bayadin lan putih wa sawatin lan ireng wa ghairi dzalika lan saliyane mengkono-mengkono dzukurah unusah bayadun sawatun li anna la ilaha ora ana pangeran kang den sembah iku maksud illa huwa kejaba Allah al-azizu sifat Allah al-azizu dat kang menang fi mulki yang dalam kerajaan Allah wa al-hakimu terdat kang wicaksana fi sun'i dalam penggawene Allah. Surah Ali Imran itu diturunkan di Madinah. Ada 200 ayat kecuali satu ayat itu turun di Mekah. Alif Lam Mim. Musannaf memberi makna wallahu a'lamu bimuradihi, artinya yang tahu persis dengan makna atau maksud daripada Alif Lam Mim adalah Allah. Selain Allah cuma menduga-duga, sehingga dalam kitab tafsir yang lain banyak yang mengartikan tentang Alif Lam Mim, tapi itu hanya sebatas dugaan karena Nabi sendiri tidak pernah menjelaskan tentang al-harful muqatta'ah, huruf-huruf yang diputus-putus seperti ini. Kalau menurut
sahabat Ibnu Abbas, alif lam mim itu singkatan dari alif itu Allah, lam itu latif, mim itu majid. Nah, kalimat ini mungkin benar karena sahabat Ibnu Abbas itu adalah orang yang didoakan oleh Rasul, Allahumma faqihul Quran. Jadi sahabat Ibnu Abbas itu yang didoakan oleh Nabi supaya paham betul tentang Al-Quran, sehingga beliau yang paling banyak menafsiri ayat-ayat Al-Quran termasuk alif lam mim. Ini menurut sahabat Ibnu Abbas tafsirnya adalah itu huruf singkatan. Jadi alif itu Allah, lam itu latif, mim itu majid. Tapi dalam kitab tafsir Tabari itu masih banyak lagi keterangan-keterangan yang lain. Karena kita mengaji kitab Jalalain, artinya adalah Allah yang Maha mengetahui apa maksud daripada alif lam mim, yaitu Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah itu tidak ada Tuhan yang bisa disembah dengan benar kecuali Dia, yaitu Allah yang mempunyai sifat al-hayyul qayyum, zat yang maha hidup dengan sendirinya. Artinya Allah hidup dan tidak memerlukan apapun, tidak memerlukan yang lain. Itu Allah hidup dengan sendirinya. Bedanya manusia hidup butuh makhluk yang lain, butuh makanan, butuh minuman dan lain-lain. Tapi Allah maha hidup, tidak membutuhkan apapun dari makhluk. Allah adalah yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad, yaitu kitab. Apa itu kitab? Kitabnya adalah Al-Quran yang memenuhi kebenaran. Artinya benar, semua isi daripada kitab Al-Quran itu benar, walaupun isinya itu ada cerita, ada sejarah, ada syariat, semuanya benar. Walaupun cerita itu hakiki, artinya benar. Juga membenarkan apa yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya, karena sesungguhnya sebelum Al-Quran itu Allah sudah menurunkan kitab Taurat, Injil. Itu sebelum Al-Quran turun. Semua itu menjadi petunjuk, artinya menunjukkan orang-orang yang sesat ketika mau membaca Al-Quran. Siapa itu? Semua manusia, linnas, semua manusia bisa mendapat hidayah dari Al-Quran ketika mau membaca atau mau mendengarkan Al-Quran. Kemudian kenapa lafaz Al-Quran lafaznya nazala, kemudian lafaz Taurat dan Injil anzala, itu adalah mempunyai faedah menetapkan bahwa sesungguhnya kalau kitab Taurat dan Injil itu turun dari langit satu kali langsung, satu gelondong. Kitab Taurat juga Injil. Berbeda dengan Al-Quran, makanya sifat itu dengan nazala, Allah menurunkan Al-Quran itu mengikuti wazan fa'ala. Itu karena Al-Quran turun berangsur-angsur, tidak sekaligus. Kemudian Allah juga menurunkan Furqan. Furqan yang dimaksud adalah kitab-kitab, semua kitab Allah yang diturunkan oleh Allah itu adalah Furqan. Artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian Al-Quran Al-Furqan diturunkan itu setelah lafaz Al-Quran. Juga kitab Taurat dan Injil itu faedahnya adalah supaya lebih umum. Artinya Allah menurunkan Furqan itu, semua kitab itu sifatnya Furqan, pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang
yang mengkufuri, yang tidak percaya, yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah, mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih, sangat berat. Dan Allah itu Maha Menang, juga mempunyai beberapa macam siksaan dari Allah. Siksa yang sangat sakit dan menyakitkan bagi orang yang maksiat, bagi orang yang menentang tentang Allah dan hukum-hukum Allah, tentang Al-Quran dan kitab-kitab Allah. Tak ada seorang pun yang bisa menjelaskan seperti apa itu siksa Allah. Nggak ada satupun orang yang bisa menjelaskan secara terperinci, tapi siksa Allah itu sudah pasti sangat sakit, menyakitkan, dan sangat berat. Sesungguhnya bagi Allah itu tidak ada yang samar, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Semua alam, baik yang ada di muka bumi atau di dalam bumi atau di langit atau di seluruh hamparan cakrawala, itu enggak ada yang samar bagi Allah. Karena sifat ilmunya Allah, apapun yang terjadi di alam raya ini, baik secara global maupun secara tafsil terperinci, Allah Maha mengetahui semua. Tak ada satu kejadian pun yang tanpa diketahui oleh Allah. Itulah Allah. La yakhfa li syai'un fil ardi wala fis sama. Karena kenapa disebutnya di langit dan di bumi? Karena akal pikiran manusia itu tidak mungkin melewati langit dan bumi. Artinya selain sesuatu yang ada di langit dan di bumi, itu di mana lagi itu akal manusia sudah tidak bisa meliputinya. Maka pengetahuan manusia itu ya sebatas apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Selain itu akal manusia tidak bisa mencapainya. Itu pun manusia masih sangat terbatas sekali untuk mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, baik menurut hakikat maupun menurut ilmu pengetahuan. Dialah Allah yang menciptakan kita, yang membentuk kita, yang membuat gambar kita di dalam rahim. Artinya ketika manusia belum terwujud, belum terbentuk, itu Allah sudah menggambarnya, sudah memperkirakan nantinya seperti apa orang ini sesuai dengan kehendak Allah. Apakah itu laki-laki atau perempuan atau putih atau hitam, semua sudah ditentukan oleh Allah sejak masih di dalam rahim. Disitulah Allah membentuk kita. Maka tidak ada Tuhan sama sekali yang berhak disembah kecuali Dia yang Maha Menang, juga Maha Bijaksana atas segala apa yang Allah buat di muka bumi ini atau di hamparan langit yang begitu luas. Semua Allah Maha Menang, juga Maha Bijaksana, sangat bijaksana apa yang telah Allah ciptakan untuk hambanya yang bernama manusia. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamah hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به
kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Huwa utai Allah iku alladzi yadzat anzala kang wis nurunake sapa alladzi alaika ngatasi surah Muhammad alkitab ing kitab minhu iku setengah saking kitab ayatun utai pira-pira ayat muhkamatun kang pertelo kang jelas wadihatul dilalati tegese jelas pertelo dilalai jelas konotasinya. Hunna utawi ayat iku umul kitab ibune kitab ai aslu tegese asale kitab al mu'tamadi alaihi kang digawe tetanggengan kang digawe cekelan awa alaihi al fil ahkami tegese dalam pira-pira masalah hukum wa ukharu lan liyane iku mutasyabihatun mutasyabih serupa la tafhamu ora paham sebasira ma'aniha ing pira-pira maknane mutasyabihat contone ka awale suari kaya kawitane pira-pira surat waja'ala lan dadake sapa Allahu ing awal suwar kullu sakabehane waja'ala lan dadake sapa Allahu ing kitab kullu sakabehane kitab iku muhkam jelas fi qouli ta'ala ing dalam dawuh Allah taala uhkimat ayatu uhkimat kang jelas apa ayatuhu ayate kitab bi makna annahu lan maknane temen sedene kitab iku laisa ora ana fi dalam kitab apa pun cacat wa mutasyabihan lan ora ana serupa fi qouli ta'ala wa mutasyabihan lan utai maksudnya mutasyabihan fi qouli ta'ala dalam dawuh Allah taala kitab mutasyabiha iku bimakna annahu klan maknane temen sedene kitab iku yashbihun nyerupani pada yang sebagian kitab badan yang sebagian nyerupani fil hasani yang dalam bagusnya bahasa bagusnya balaghah wasidq lan kebenarane fa ammal ladina mongko temen sedune wong akeh fi qulubihim kang tetep iku tetep dalam atine ladina zaigun utawi nyimpang ai melon tegese condong anil haqqi saking perkara hak fayat tabiuna mongko padha manut sapa ladina ma ing barang tasyabah kang serupa apa ma minu saking kitab ibtigha aitolabal fitnah tegese krana nyupre fitnah li juhalihim krana bodhone ladina biwong im kan tumibane ladina fisyubuhati yang dalam pira-pira ayat kang syubhat walubsilan nganggo wa betiga ta'wilihi lan krono nyupreh ta'wile kitab ay tafsirihi tegese tafsir kitab wa ma lan barang wa ma ya'lamulan ora bakal weruh ta'wilahu ing ta'wile kitab ay tafsiri tegese ay tafsirahu tegese tafsir kitab sapa illallah kejaba mung Gusti Allah wahdahu halima ijane Allah warasikhuna lan utawi wong-wong kang padha tumancep as-sabituna tegese kang padha netepi al-mutamakkinuna kang padha kongang fil ilmi dalam ilmu lafad ar-rasikhun iku mubtada'un mubtada' khabaru ta khabar mubtada' iku yaquluna padha ngucap sapa rasikhun amanna iman sapa kita bi kelawan kitab
Ai bil mutasyabih tegese kelawan ayat-ayat mutasyabih anna utaman setuna ayat iku min indillahi sangking ngarsane Allah wala na'lamu lan ora ngerti sapa kita maknahu ing maknane ayat mutasyabihat. Kullun utawi saben-saben suci minal muhkami nyatan sangking ayat muhkam wal mutasyabih lan ayat mutasyabih iku min indi rabbina sangking ngarsane pangeran kita wa ma yazakkaru lan ora bakal podo oleh pitutur bi idghami ta'i lan di idghamake ta'i fil asli ing dalam asale fi dzali ing dalam dal asale yatadzakkaru taknya diidghamkan ke dal menjadi yadzakkaru. Ayat ta'izu tegese ora bakal podo iso oleh pitutur pituduh sapa illa ulul albabi kejaba wong-wong kang padha duwe akal ashabul uquli tegese wong kang padha duwe akal wayang ulun lan padha ngucap sapa ashabul uqul adan halimale idza ru'au nalikane padha weruh sapa ashabul uqul man ing wong yattabi'u kang manut sapa man ing ayat mutasyabih ngucap Rabbana tu pangeran kita la tuzik ampun mlempengaken panjenengan qulubana ing ati kita tamilu tegese ndoyongake ha ing kulub anil haqqi sanging perkara kang hak bi ibtigha ta'wil kelan nyuprih takwile ayat alladzi kang la yaliku kang ora patut abladi pinaklan kita kama kotin barang azagat kang padha mingu apa qulubu ulaika pira-pira atine mengkono-mengkono ladina fi qulubihim zaygun ba'da idhataita ing dalam sause yang ta nuduh akan panjenengan ing kita ai arsyatta dese ing dalam sause nuduh akan panjenengan ing kita ilaihi maring kitab wahab lan mugi paring panjenengan lan datang kita meladun kasangking ngarsa panjenengan min indika tegese sangking sandinge panjenengan paring rahmatan ing rahmat tasbitan tegese netepi inna katamen setune panjenengan anta ya panjenengan iku al-wahhabu zat kang akeh peparingi dawe Allah huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna umul kitab. Allah yaitu Allah adalah zat yang menurunkan kitab yang di dalamnya adalah ayat-ayat yang muhkamat. Artinya muhkamat adalah jelas maknanya, jelas dilalahnya, jelas konotasinya. Itu adalah umul kitab atau asal daripada kitab yang dipegang di dalam menentukan beberapa hukum, baik hukum fikih maupun hukum tauhid. Itu umul kitab itu ayat-ayatnya jelas, maknanya jelas. Tapi sebagian dari kitab itu ada yang mutasyabihat. Artinya mutasyabihat adalah tidak bisa dipahami maknanya. Contohnya adalah seperti permulaan surat, seperti alif lam mim shad, itu tidak ada yang mengetahui maknanya. Tetapi Allah di dalam ayat yang lain yang dimaksud muhkamat adalah tidak adanya cacat atau tidak adanya mutasyabih atau serupa. Itu ditunjukkan dengan ayat uhkimat ayatuhu. Artinya yang dimaksud uhkimat ayatuhu artinya adalah di ayat-ayat itu tidak ada aib atau tidak ada cacat, juga tidak ada mutasyabih. Kemudian
mutasyabih di dalam kitaban mutasyabihan. Di firman Allah kitaban mutasyabihan itu maknanya adalah bahwa sebagian ayat itu menyerupai sebagian yang lain, tetapi menyerupai di dalam kebaikan susunan kalamnya, susunan atau terkibnya atau balaghahnya atau bagusnya bahasa. Juga menyerupai dalam kebenarannya ayat, artinya semua ayat itu benar adanya, tidak ada yang bohong. Kemudian orang-orang yang di hatinya ada zaighun, ada kecenderungan menyimpang, mereka umumnya mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Tujuannya adalah untuk mencari fitnah atau untuk mencari fitnah karena kebodohan mereka, sehingga mereka jatuh kepada ayat-ayat yang mutasyabih. Juga mereka menginginkan, mengharapkan takwilnya atau tafsirnya, sedangkan tafsir Al-Quran yang hakiki tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya ada di dalam hatinya, ilmunya penuh di hatinya, mereka akan berkata, saya beriman kepada ayat-ayat Allah semua. Semua adalah dari sisi Allah, dari sisi Tuhan kami. Dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut kecuali orang-orang yang berakal. Orang-orang yang mempunyai akal, mereka akan berkata, mereka akan berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tentang ayat muhkamat dan mutasyabihat ini sebenarnya banyak sekali macam-macam penafsiran sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing. Kalau menurut musannaf atau tafsir Jalalain ini, yang dimaksud muhkamat adalah yang jelas maknanya, sedangkan mutasyabihat adalah yang tidak jelas maknanya, seperti alif lam. Maka musannaf mengartikan alif lam itu wallahu a'lamu bimuradihi, karena hakikatnya nggak ada yang tahu persis apa yang dikehendaki oleh Allah daripada makna ayat tersebut. Nah, ayat semacam itu dinamakan ayat mutasyabihat, sedangkan yang jelas maknanya dikatakan ayat muhkamat. Tetapi kalau seumpama ulama ahli usul fikih itu mengartikan muhkamat itu artinya nas, jelas, sedangkan mutasyabihat itu adalah zohir atau yang memerlukan takwil. Begitu juga ulama ahli kalam itu ketika melihat ayat seperti wa banainaha bi aiti wa innala musyi'un, itu adalah ayat mutasyabihat, karena tidak bisa diartikan Allah membangun langit dengan tangan, maka itu ditakwili dengan kekuasaan. Nah, itu ulama ahli tauhid seperti itu. Jadi ayat muhkamat itu yang jelas, sedang mutasyabihat itu adalah ayat yang perlu takwil. Juga ada yang mengartikan muhkamat itu adalah ayat-ayat yang menerangkan tentang syariat, tentang perintah, larangan, halal, haram, dan lain-lain. Sedangkan mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang mansukh, ayat-ayat yang sudah dihapus hukumnya, itu mutasyabihat. Itu ulama ahli fikih, ulama ahli tafsir, ulama ahli usul fikih, ahli tauhid, semua mempunyai pemahaman yang sesuai dengan ilmunya masing-masing untuk menjelaskan tentang ilmu yang mereka
dalami. Jadi kalau menurut musonab adalah muhkamat, itu jelas dilalahnya. Mutasyabihat adalah yang tidak bisa dimahami maknanya, seperti alif lam mim dan lain-lain itu. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Rabbana, duh pangeran kita, innaka temen seduna panjenengan iku jami'un nasi, kang ngumpulke menungso, eta cuma untuk ngumpulake panjenengan hum ing nas liyaumin ing dalem dina, ai fi yaumin tegese ing dalem dina, la raiba kang ora ana mamang iku maujud, ai syakka tegese ora ana mamang iku maujud fi ing dalem yaum. Huwa utai yaum iku yaumul qiyamati, dina kiamat. Fatu jazi monggo bakal balas sapa Allahum ing nas bi a'malihim lan biro-biro amale nas, kama kadene barang wa'adtu kang wis janji sapa ingsun Allah bidzalika lan mengkono balas amal. Innallaha teman seduna Allah iku la yukhlifu, ora tau nulayani sapa Allah al-mi'ada ing janji. Mau idhau tegese janjina Allah bil ba'si kelan ditangake saka kubur. Fi ing dalem fi ku tetep ing dalem ayat iltifatun utawi ana iltifat, pindah domir anil khitab disangking domir mukhatab, tegese innaka iku domir mukhatab, innallaha la yukhlifu iku domir ghaib. Jadi pindah dari mukhatab ke ghaib itu namanya dalam bahasa ilmu ma'ani iltifat. Wayah tamilu lan mengko ayakuna yantoh ono fi min kalami sangking dawe Allah ta'ala maulur Allah wal ghardulan utai sejane minat doa inyatane sangking dungo bidzalika lan mengkono Rabbana innaka jami'un nas iku bayanun keterangan anna hammahum temen setune perkara wigatine manungsa iku amrul akhirati, perkara akhirat. Wali dalikalan krana mengkono hammahum sa'alu monggo padha nyuwun sapa ar-rasikhun as-sabata ing netepi alal hidayati ing atase pitutu liyanalu darapun supaya padha merkule sapa ar-rasikhun sawaba ing ganjarane as-sabat netepi. Rawang riwayatake sapa asy-Syaikhani Imam Bukhari Muslim an Aisyah sangking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat matur sapa Aisyah tala maos sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam hadil ayata ing iki ayat. Huwa utai ayat iku alladzi anzala ilaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun ila akhiriha, tumeka akhir ayat. Wang ola lan dawuh sapa kanjeng Nabi faida ra'aita monggo nalikan weruh sira alladzina wa yattabi'una kang padha manut sapa alladzina ma ing barang tasyabah kang serupa apa ma minu sangking ayat minu sangking kitab faulaika monggo ta mengkono ladina iku alladzina wong akeh sama kang arani sapa Allah fahdharu monggo padha wedi sira kabeh hum ing ladina. Warawalan ngriwayatake sapa Imam Tabrani fil Kabir ing dalam kitab Hadis Al-Kabir
An Abi Musa al-Asy'ari saking sahabat Abi Musa al-Asy'ari anna utamun satuna Abi Musa iku sami amirang sapa Abu Musa an-Nabi angkanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya qulu kang dawuh sapa Nabi ma akhafu ora kuatir sapa ingsun ala umat yang adase umat ingsun illa salah sakholalin kejaba telu biro-biro kekosongan 3 kekosongan wada karolan nutur sapa Nabi minha iku setengah saking 3 kekosongan iku ayyaftaha yang toh dibuka lahum kadue menungso kadue umati opal kitab fayakhudhu mongko ngalap sapa ummati hu ing kitab fayakhudhu mongko ngalap hu ing kitab sapa al mukminu wong kang iman ya betagi kang padha nyupres sapa mukmin takwilahu ing takwil kitab walai salan ora ana iku ya alamu perso takwilahu ing takwil kitab tafsir kitab sapa illallah kejaba mung Gusti Allah warrasikhuna lan utawi wong kang tumancep ilmune iku nafyul ilmi ora anane ilmu ya quluna hale padha ngucap sapa arrasikhun amanna iman sapa kitab iklan kitab kullun utai saben-saben suci iku min indi rabbina saking ngarsane pangeran kita wa ma yadzakkaru lan ora bakal iso ngalap pitutur sapa illa ulul albabi kejaba wong-wong kang anduweni akal al hadisa narusna sira ing hadis innal ladina temen sedune wong akeh kafaru kang padha kafir sapa ladina iku lan tugnia ora semugi tadfa ora bakal bisa nolak anhum sangking ladina kafaru apa amwaluhum bondone ladina kafaru wala auladum lan ora iso nolak pira-pira anak-anake ladina kafaru minnallahi sangking Allah adabi tegese sangking seksane Allah syai'an ing suwi-suwi wa ulaika lan utawi mengkono-mengkono ladina kafaruhum utawi ulaik iku wong utun nari dadi urup-urupane geni neraka bi fathil wawi lan diwaca fathah wawune waqut mat iso barang tungko tukang diurupake bi iklan ma apa dak buhum mulat-mulate api neraka. Dawe Allah, orang-orang yang ilmunya meresap, mereka akan mengucapkan doa, ya Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la riba fih. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan sama sekali pada hari itu, yaitu hari kiamat. Maka Allah akan membalas semua amal-amalnya semua manusia sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah. Dan sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Apa yang sudah dijanjikan oleh Allah pasti akan terjadi. Sebagian dari janji Allah adalah akan membangunkan kamu dari alam kubur. Ayat Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad itu ada iltifat dalam ilmu ma'ani, perpindahan dhamir itu namanya iltifat, baik dari mukhatab ke ghaib atau dari ghaib ke mukhatab sama saja, itu namanya iltifat, pindah haluan dhamir, pindah waqa'. Kemudian
firman Allah tersebut, maksud daripada doa itu adalah bahwa sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih penting daripada kehidupan di dunia ini. Sehingga mereka meminta kepada Allah, orang-orang yang ar-rasikhuna fil ilmi, mereka minta kepada Allah supaya tetap dalam hidayah Allah, supaya mendapat pahalanya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Sayyidah Aisyah, ketika Rasulullah SAW membaca ayat ini, huwallazi anzala alikal kitaba minhu ayatun muhkamatun ila akhirih, kemudian Rasul bersabda, apabila kamu melihat orang-orang yang mengikuti mata syabah minhu, maka itulah orang-orang yang disebut oleh Allah, maka jauhilah mereka. Juga di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Al-Kabir dari sahabat Abi Musa Al-Asy'ari, beliau mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, saya tidak akan khawatir tentang umatku kecuali tiga umatku yang kosong. Artinya ada 3 kekosongan di antara umatku, kata Rasul. Kemudian beliau menjelaskan di antara 3 itu adalah orang yang membaca kitab atau membuka kitab. Kemudian menginginkan takwil daripada kitab tersebut, tidak mau melihat zahirnya ayat, tapi mengambil takwil daripada ayat tersebut. Sedangkan takwilnya ayat ataupun tafsirnya ayat itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Adapun orang-orang yang ilmunya rasikh, mereka akan berkata, amanna bih kullu min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Jadi sebenarnya ayat ini ada 2 pendapat. Tapi kalau kita mengambil pendapatnya tafsir Jalalain ini, bahwa warrasikhuna fil ilmi ini adalah warrasikhuna itu mubtada, sehingga terpisah dari kalam sebelumnya. Tetapi sebagian ulama, wawu ini adalah wawu atop, artinya yang mengetahui taklilnya hanya Allah dan orang-orang yang berilmu. Warrasikhuna fil ilmi itu orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mempunyai ilmu mendalam, itu akan mengetahui tafsirnya atau takwilnya. Jadi ada 2 pendapat, bahwa tapi sebagian kalau kita mengikuti tafsir Jalalain, enggak ada yang bisa mengetahui takwilnya kecuali Allah. Sedangkan orang-orang yang berilmu hanya akan mengatakan semua dari Allah. Kita tidak mungkin bisa mendapatkan pelajaran dari semua itu kecuali orang-orang yang mempunyai akal. Sebenarnya kalau wa may yadzakkaru illa ulul albab itu lebih cocok, bahwa wawu itu sebenarnya wawu atau artinya hanya Allah dan orang yang mendalam ilmunya yang bisa mengetahui takwilnya. Itu maksudnya. Dan sesungguhnya orang-orang yang kafir, mereka tidak akan bisa menolak bahkan hartanya ataupun anak-anaknya, mereka tidak akan bisa menolak dari siksa Allah. Dan merekalah orang-orang kafir itu yang akan menjadi kayu bakar bagi neraka itu. Jadi
neraka itu kayu bakarnya adalah orang-orang kafir, juga batu-batu berhala yang disembah oleh orang-orang kafir tersebut, sebagaimana yang diterangkan di awal surat Al-Baqarah. Itu sudah dijelaskan. Demikian ngaji kita pada pagi hari ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.